Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Usamah, alhamdulillah di kesempatan momentum hari ini bisa kembali menyapa sahabat Usamah semuanya. Semoga semuanya dalam limpahan karunia, limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Usamah, yang menjadi pembahasan pada sahabat jingga hari ini, saya mendapatkan amanah satu materi tentang ta'lim muta'allim, ya. Artinya metodologi ataupun mengajarkan seorang penuntut ilmu bagaimana metodologi cara untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Sahabat Usamah, sahabat jingga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak luput, tidak boleh dilupakan oleh seorang penuntut ilmu adalah senantiasa memperbaharui niat, adalah senantiasa menjaga niat. Maka kalau kita melihat di dalam banyak kitab-kitab para ulama, sahabat Usamah yang dirahmati Allah, kita melihat bahwa bab niat mesti berada di urutan yang paling pertama. Satu contoh misalkan di dalam kitab hadis-hadis arba'in, hadis tentang niat itu diurutkan di nomor yang pertama, ya, di mana kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung niatnya. Dan yang luar biasa, sahabat Usamah yang dirahmati Allah, ketika seseorang meniatkan belajarnya, menuntut ilmunya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap langkahnya, setiap usahanya, setiap pembelajaran dalam menuntut ilmunya akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingat apa yang kemudian dikatakan oleh iblis la'anatullah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya. Iblis kemudian mengatakan, ya, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya manusia itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi perkara niat ini sebelum kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu, ini adalah perkara yang sangat penting. Karena kita pernah mendapati di dalam satu hadis yang lain ada seseorang yang seharusnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Tetapi karena kemudian niatnya yang salah, bukan karena Allah, bukan karena tujuan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian akhirnya, ya, orang ini yang disebutkan di dalam hadis masuk ke dalam neraka. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, kemudian yang penting lagi di dalam ta'lim muta'allim disebutkan oleh para ulama, yang kedua setelah niat tentunya kita harus ta'zim terhadap ahlul ilmi dan ilmu itu sendiri. Ta'zim artinya menghormati, memuliakan, memunculkan adab-adab, sopan santun, menghormati, ikram terhadap ilmu dan ahlul ilmi, terhadap keilmuan dan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Banyak para ulama yang menyampaikan di dalam banyak kitabnya, mereka mengatakan, saya berada di posisi kedudukan seperti ini karena senantiasa melayani guru-guru saya. Saya berada di posisi seperti ini karena kemudian
memberikan penghormatan terhadap muallim saya, ya, terhadap guru-guru saya. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan innal muallim wat tabib la yansohani idza lam yukrima. Ya. Innal muallim, sesungguhnya seorang guru, seorang pengajar, wat tabib, begitupun seorang dokter, la yansohani, tidak akan mungkin bisa menasehati dengan benar, memberikan ilmu, memberikan arahan, idza lam yukrima, apabila tidak dimuliakan, tidak dihormati. Sahabat Usama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya yang kedua ya, suhbatul ustad, artinya menghormati ustad, ta'zim terhadap ilmu dan ahlu ilmi. Kita masih ingat apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama madhab yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, lan tanalul ilma illa bisittah. Engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i, kecuali dengan 6 hal. 6 hal. Beliau katakan salah satunya adalah suhbatul ustad. Suhbatul ustad. Artinya senantiasa berbarengan dengan guru, menghormati guru, memuliakan gurunya. Ada salah seorang anak pesantren yang berada di negeri kita di Indonesia. Anak santri ini anak yang dikenal sebagai anak yang di bawah rata-rata secara kemampuan intelektual, secara kemampuan akademis. Cuman anak ini senantiasa menghormati, memuliakan gurunya, bahkan melayani gurunya. Ketika kemudian gurunya memerlukan ballpoint, memerlukan buku, kemudian dibawakannya. Bahkan sampai kemudian rumahnya gurunya itu, terasnya dibersihkan sampai segitunya. Sahabat Usama yang dirahmati Allah, anak ini di pesantren dikenal sebagai anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Tapi lihat setelah kemudian lulus, ternyata sekian tahun kemudian teman-teman sekelasnya, teman-teman seangkatannya terkaget-kaget. Kenapa? Dimana kemudian anak ini menjadi seorang ulama, ilmunya bermanfaat, dan memiliki banyak santri. Sahabat Usama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian disebut dengan ilmu yang barokah. Ilmu yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, bagaimana kemudian mengajarkan seorang ahlu ilmi dalam metodologi untuk kemudian mendapatkan ilmu. Yang ketiga, tentunya ijtihadun, yang tidak boleh ditinggalkan adalah kesungguhan, keseriusan. Bagaimana kemudian ahlu ilmi di dalam mencari ilmunya, ya. Kita mendapati bagaimana kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan imam-imam madhab yang lain, ya, mereka meluangkan waktu malamnya tidak untuk dihabiskan untuk tidur, tapi untuk kemudian murojaah, membaca, bermutolaah, ijtihadun. Sehingga salah satu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di dalam satu kaulnya, ya, bahwa ilmu tidak akan didapat kecuali dengan 6 hal, dan diantaranya tadi adalah ijtihadun, kesungguhan. Ya, ada ulama yang hanya untuk mendapatkan satu hadis dia harus pergi ke satu tempat yang sangat jauh. Ada satu ulama hanya untuk mendapatkan satu matan hadis dia harus, ya, pergi ke satu tempat yang jauh. Hari ini kita sedang diberikan satu kenikmatan yang luar biasa, teknologi yang canggih, maka sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh memiliki ijtihadun yang luar biasa, itu semuanya akan semakin memudahkan kita mendapatkan ilmu yang barokah.
Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kami tunjukkan jalan-jalan kami. Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang serius di dalam mencari ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemudahan kepada mereka di dalam menuntut ilmunya, di dalam mencari ilmunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan dan disampaikan bisa memberikan manfaat dan menambah kesemangatan kita, menambah giroh kita untuk mencari ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.